Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Mardia. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Stai Salahuddin Pasuruan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Asy'ari Hasan selaku pengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, yang pertama kita bahas yaitu tentang kompensasi. Jadi, kompensasi itu salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Karena kompensasi itu merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Jadi, kompensasi itu dapat memotivasi karyawan agar lebih efektif dalam memberikan kontribusi produktivitas yang lebih baik. Jadi, kompensasi itu kegiatan pemberian balas jasa kepada pegawai. Nah, kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi pegawai dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh tiap-tiap pegawai. Selanjutnya, ada fungsi pemberian kompensasi. Apa saja fungsi pemberian kompensasi? Yakni yang pertama, ada fungsi pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik kepada pegawai yang berprestasi baik akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Dan untuk fungsi yang kedua, ada penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Nah, pemberian kompensasi yang tinggi kepada seorang pegawai mengandung implikasi bahwa perusahaan akan menggunakan tenaga pegawai tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin. Untuk fungsi yang ketiga yaitu mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Untuk selanjutnya yakni tentang tujuan pemberian kompensasi. Apa saja tujuan pemberian kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia itu? Salah satunya untuk memperoleh personel berkualitas. Nah, kompensasi perlu diterapkan cukup tinggi dalam hal ini untuk mampu menarik pelamar. Untuk tujuan yang kedua yaitu mempertahankan karyawan yang ada. Jadi pekerja dapat keluar apabila tingkat kompensasi tidak kompetitif terhadap organisasi lain dengan akibat perputaran tenaga kerja tinggi. Untuk tujuan yang ketiga yakni memastikan keadilan. Jadi dalam hal ini manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan internal maupun eksternal. Dan untuk tujuan yang selanjutnya yaitu menghargai perilaku yang diinginkan. Jadi pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perilaku di masa depan. Selanjutnya ada tentang jenis-jenis kompensasi. Apa saja tentang jenis-jenis kompensasi itu? Yang pertama ada pembayaran uang secara langsung. Nah, dalam hal ini bisa dalam bentuk gaji, intensif atau bonus ataupun komisi. Untuk jenis yang kedua yaitu pembayaran tidak langsung. Dalam hal ini bentuk salah satunya yaitu dalam bentuk tunjangan asuransi. Untuk jenis yang ketiga yaitu ganjaran non finansial. Nah, seperti jam kerja yang luas dan kantor yang bergengsi. Itu termasuk untuk ganjaran non finansial dalam jenis-jenis kompensasi. Nah, cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.